Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita kembali bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan dan rahmat serta izinnya lah kita pada subuh hari ini diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan hidup, dan kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya tentu bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan istiqomah dalam bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kita melaksanakan sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya, dan juga apa yang dicontohkan oleh para ulama kita, sehingga menjadi pedoman di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita yang hadir pada subuh, dan di setiap subuhnya kita mampu datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah yang mana keutamaannya luar biasa dibandingkan dengan orang yang melaksanakan sholatnya di rumah. Apalagi sholat subuh merupakan begitu banyak keutamaan, dan salah satunya adalah bahwasanya sholat subuh ini dapat membuka pintu-pintu rezeki untuk kita semua, dan sehingga kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari penghidupan selama kita hidup di dunia ini. Dan juga ditambah lagi apalagi diikutkan dengan sholat sunat suruh setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir atau membaca Quran atau mendengarkan talabul ilmi, kemudian ditutup dengan melaksanakan sholat sunat suruh, sehingga ibaratnya sama dengan pahala telah berhaji dan umrah, sama dengan pahala haji dan umrah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di dalam suasana bulan Syawal ini, yang mana beberapa minggu Ramadan telah meninggalkan kita, dan suasana ibadah di dalam bulan suci Ramadan sudah terasa oleh kita pada saat sekarang ini berbeda dengan ibadah di bulan yang lain. Di dalam bulan suci Ramadan mungkin kita melihat masjid dipenuhi dengan jamaah dan dipenuhi dengan kajian-kajian, dan banyak orang yang meluangkan waktu untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Dan kita lihat di bulan setelah Ramadan meninggalkan kita, nilai-nilai atau ibadah-ibadah itu dan suasana di dalam bulan suci Ramadan itu terlihat oleh kita dengan kenyataannya memudar.
karena memang suasananya yang berbeda. Dan puncak keramaian orang mendatangi rumah Allah di masjid itu adalah di hari raya Idul Fitri, dan mungkin juga ramainya hari raya Idul Fitri itu tingkat pemudik juga begitu besar sehingga memenuhi ibadah-ibadah di dalam hari raya Idul Fitri itu masjid-masjid penuh melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Dan juga dapat juga kita tarik kesimpulan bahwasanya ternyata memang ketika arus balik ya masjid seperti kembali sedia kalanya. Jamaah yang biasa-biasa datang di bulan-bulan yang lain maka kembali seperti bulan-bulan yang biasa kita sebelum bulan Ramadan. Namun hal yang demikian tidak mengurangi kewibawaan masjid ini, tidak mengurangi orang yang berniat untuk datang ke masjid. Maka ada sesuatu nilai ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan yang mesti kita jaga. Maka di dalam pada subuh yang kesempatan yang berbahagia ini, yakni dengan tema kita itu bagaimana menjaga ibadah di dalam bulan suci Ramadan pasca Ramadan, setelah bulan suci Ramadan ini. Jadi kita melihat adalah kata istiqomah secara bahasa itu diartikan juga lurus, ada juga diartikan dengan tegak, yaitu qoma. Apa maknanya? Bahwasanya kita tetap pada jalan yang lurus, jalan yang benar. Kemudian berdiri tegak dan tidak goyang. Dan juga diartikan istiqomah itu suatu amalan atau perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Itu kan dinamakan dengan istiqomah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang dilakukan dengan terus-menerus atau dikatakan dengan istiqomah, ini suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus, wa in qalla, walaupun yang dilakukannya sedikit. Dan kita tidak tahu amalan yang mana yang membawa kita untuk memasukkan ke surga Allah, dan kita tidak tahu amalan yang mana ampunan Allah yang datang kepada kita. Dan juga kita tidak tahu amalan yang mana sehingga kehidupan kita di dunia ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti kita jaga. Kemudian apa yang mesti kita jaga di situ adalah ibadah. Nah, ibadah diartikan secara umum ada ibadah ma'ruf dan ghairul ma'ruf. Ada ibadah yang hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ibadah berhubungan sesama manusia. Kemudian di dalam bulan suci Ramadan, apa ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan? Yaitu memang di dalam bulan suci Ramadan itu yang amalan yang pertama adalah yang sangat urgent, itu adalah ibadah puasa. Siapa yang melaksanakan puasa penuh di dalam bulan suci Ramadan dan diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama halnya dia berpuasa setahun penuh. Dan itu juga puasa 6 hari di bulan Syawal merupakan salah satu menjaga ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian puasa tidak diartikan dengan secara fisik,
tetapi juga diartikan secara hakikatnya bahwasanya puasa itu pada intinya adalah hakikatnya adalah menahan. Yang ditahan adalah segala maksiat yang ada pada diri kita. Secara fisik menahan makan dan minum segala hal yang membatalkannya. Kemudian secara hakikatnya menahan segala maksiat yang ada di dalam diri kita. Sehingga kalau kita mampu memupuk itu di dalam bulan suci Ramadan, insya Allah kita akan keluar Ramadan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah puncak. Ketakwaan itu tidak bisa didapatkan kalau kita tidak bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatu 'arduhas samawati wal ardh, yaitu surga seluas langit dan bumi. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, dan seseorang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian dari hartanya walaupun baik dalam keadaan sarra wa dharra, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Wal kaziminal ghaiz, dan orang yang menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah sangat suka dan sangat senang orang yang melaksanakan perbuatan itu. Nah, di dalam ayat ini kita di dalam bulan suci Ramadan juga ibadah menjaga kita untuk saling senantiasa berbagi, baik di dalam waktu lapang maupun di waktu sempit. Kemudian juga kita menahan amarah, karena sifat amarah itu mesti sebenarnya secara hakikatnya ada semuanya pada diri seseorang. Namun bagaimana kita mampu menahan amarah kita, dan bagaimana kita pergunakan marah itu untuk beribadah kepada Allah. Yakni kita melaksanakan marah dalam diri kita kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah. Kemudian kita mampu memaafkan kesalahan orang lain. Di puncak di hari raya Idul Fitri di bulan Syawal kita bermaaf-maafan. Dan itulah kita mesti jaga ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan dan istiqomah secara terus menerus. Karena memang semuanya itu adalah terletak pada hati manusia. Jika hati seseorang itu baik, maka yang keluar dari dirinya adalah yang baik-baik. Dan kadang-kadang orang yang mengatakan bahwasanya dia hatinya baik gitu, tapi karena kadang-kadang yang diucapkannya itu mungkin tidak baik atau perbuatan tidak baik, tapi orangnya baik. Tetapi secara hakikatnya teori itu ya, berdasarkan dari hadis Nabi bahwasanya sesuatu yang ada di dalam hati akan keluar apa yang ada di dalam hatinya. Artinya apa? Seseorang yang hati yang baik, pasti yang keluar dari dirinya adalah yang baik-baik. Dan sesuatu yang buruk di dalam hatinya, maka yang keluar dari dalam dirinya adalah yang buruk-buruk. Jadi kalau membantah dari teori ini tidak benar. Maka mari kita menjaga. Dan Nabi juga mengingatkan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang yang beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah, itu adalah orang yang senantiasa berkata yang baik-baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau dia tidak mampu, dia lebih baik memilih diam saja. Kenapa? Karena memang salah kita dengan sesama manusia itu tidak bisa kita hanya sekedar beristighfar kepada Allah. Kita mesti harus memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Maka Rasulullah sangat menekankan sekali, sangat mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa menjaga lisan kita. Kemudian di dalam bulan suci Ramadan ada solat yang kita lakukan, solat sunat, solat tarawih, solat witir. Dan itu kita ambil adalah melatih diri kita tidak hanya sebatas melaksanakan ibadah wajib. Mungkin orang yang sebelum puasa tidak pernah sholat, bulan Ramadan sholat.
Orang yang sudah rajin sholat di dalam bulan Ramadan, sebelum Ramadan, di dalam bulan Ramadan rajin melaksanakan ibadah sholat sunnah. Sebab apa kata Nabi? Tidak ada yang menjamin sholat yang wajib yang kita lakukan itu sempurna. Maka di dalam hadis dikatakan bahwasanya sholat sunnah itu keutamanya adalah memperbaiki, menyempurnakan ibadah-ibadah wajib. Dan bagi orang yang belum pernah melakukan sholat, sudah melakukan sholat di dalam bulan suci Ramadan, dan setelah keluar Ramadan dia sembuyuk melakukan ibadah sunnah. Dan seorang yang rajin sudah rajin melaksanakan ibadah wajib, maka dia akan memperbanyak ibadah sunnah. Sebab kenapa? Ada suatu hadis yang panjang, mungkin hadis qudsi ini, bahwasanya yang pertama al-yauma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati amalis shalah. Yang pertama kali yang dihisab di yaumil akhir adalah amalan sholat. Maka Allah bertanya kepada malaikat, coba lihat, unzur, lihat amalan sholat hamba, apakah amalannya sudah sempurna? Jika amalan wajib mereka belum sempurna, lihat apakah hambaku memiliki amalan sunnah? Iya, kata malaikat, maka sempurnakan ibadah wajib mereka itu dengan amalan-amalan sunnah yang mereka lakukan. Summa tukhadhu a'malu ala dzakum, dan juga begitu dengan amalan sunnah yang lainnya mengiringi. Salat sunat duha di samping membuka rezeki juga memperbaiki salat wajib. Tidak hanya salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib sudah barang pasti untuk menyempurnakan ibadah-ibadah wajib, tetapi salat sunat yang lain secara umum hadis ini, salat tahajud, salat duha, salat tarawih, witir, hajat, semuanya itu memiliki keutamaan yang sama, adalah untuk menyempurnakan ibadah-ibadah wajib. Di samping ada keutamaan yang lain yang diikuti dengan sholat itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, itulah semangat Ramadan yang kita terus pupuk di dalam diri kita setelah pasca Ramadan ini. Yang pertama adalah hubungan langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Maka mari kepada jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan 11 bulan yang ke depan ini untuk senantiasa menjaga diri kita, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari semuanya dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi ringan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka sebagai sebuah kesimpulan dari kultum subuh pada kesempatan ini, yang pertama, mari kita istiqomah walaupun sedikit. Misalnya, kalau kita bulan suci Ramadan mampu khatam 1 juz, di bulan yang lain kalau kita tidak mampu, minimal sehari itu jangan kita tinggalkan baca Quran. Yang kedua, mari kita mulai menggiatkan dan menjaga ibadah-ibadah sunnah kita. Dan yang ketiga adalah jaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Dan hendaklah kita berkata yang baik-baik saja, dan hendaklah kita berperilaku dan tingkah laku dan menjaga hubungan kita dengan sesama kita dengan baik-baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di subuh hari ini. Semoga bermanfaat, dan kepada Allah saya mohon ampun jika apa yang saya sampaikan itu adalah salah dan keliru, dan yang benar dan yang baik itu adalah hidayah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita perkuatkan diri kita untuk senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam-salam. Demikianlah terus yang disampaikan oleh Al Ustaz kita, mudah-mudahan menjadi hikmah bagi kita semua. Itu sesama lewat perusahaan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ayo, ayo makan nih, makan. Sama aja. Masih ada yang kurang? Tambahin. Cukup. Ini kurang benar? Kalau masih kurang, kita tambah. Anu Chandra, kok anu Hah? Tak boleh. Gua pematian dia ini mana lo?
Masya Allah. Meja aja, kamu di mana? Aku pulang. Aduh lah ini. Dia biasa di itu banyak itu. Oke. Jangan minum. Yang apa aja yang minum. Jangan kamu. Benar. Minta ini. Nah, benar dia ada dulu. Dia udah mau ke anu. Kamar sate dia. Mau. Kapion. Itu. Jangan masuk situ karena basuhnya. Hah? Enggak dibasuhi. Terus ini Pak. Masukin aja. Mata balik. Banyak lampu bulu. Lah.